أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Jami Samudra Indonesia, Jalan Tol Iskandar Depok. Pemirsa, sebuah tema yang sangat menarik sekali yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Fahmi Salim dan Ustadz Arifin Nugroho, yaitu tentang Al-Quran, apakah cukup dibaca saja? Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadaratil mukarramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, jamaah hadirin hadirat yang hadir di Masjid Jami Samudra Indonesia. Apa kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah. Terutama yang kita sama-sama hormati, guru kita semuanya, Ustadz Arifin Nugroho. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di sini juga ada sahabat saya, seorang ahli pakar sejarah peradaban Islam. Ada Ustadz Suhartono LCMA. Ini adik kelas saya di Mesir tuh. Boleh dilihatin. Nah, udah tahu ya. Alhamdulillah. Kita mulai dari pertanyaan. Apakah Al-Quran hanya cukup dengan dibaca? Halo? Assalamualaikum. Udah pada baca Quran? Bisa baca Quran? Melek huruf Quran? Insya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk baca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Salah satu sifat hamba-hamba Allah yang dipuji di dalam Al-Quran adalah yatluna kitaballah. Mereka yang senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu fungsi diutusnya Nabi kita Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia adalah yatlu alaihim ayatihi. Membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Tapi Al-Quran bukan hanya sekedar untuk jadi hiasan.
Quran bukan hanya untuk sekedar dibaca. Kalau sekedar dibaca, tidak ada bedanya dengan buku-buku, tidak ada bedanya dengan aturan-aturan, perundang-undangan, hukum yang ada di negeri-negeri muslim. Kadang-kadang kita baca, tapi suka dilanggar apa ditilang? Ya, ente melanggar aturan, polisi yang nilang. Betul? Kalau di jalan raya. Kalau kita melanggar aturan-aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka kita juga akan ditilang oleh Allah. Satu waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hendak memerangi kaum Khawarij, kaum yang ekstrim, kaum yang suka mengkafirkan umat Islam, mengkafirkan pemimpin-pemimpin yang saleh dengan alasan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin, beliau betul-betul berhati-hati dalam menghadapi dan memerangi orang-orang Khawarij, mereka yang memberontak terhadap kepemimpinan beliau. Sampai betul-betul dilihat ciri-cirinya, dilihat karakternya, ternyata sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Rasulullah SAW, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi SAW bersabda, aku dengar. Apa sabda Rasulullah? Yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an. Akan datang nanti satu kaum dari golongan umatku, mereka yang banyak membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Bacaan Quran kalian kalau dibandingkan dengan bacaan Qurannya mereka, itu tidak ada apa-apanya. Banyakan dia baca Qurannya. Halo? Fasehan dia baca Qurannya. Lebih bagus dia bacaan Qurannya dibandingkan dengan bacaan kita umumnya orang Islam. Dan Nabi SAW mengatakan, wala salatukum ila salatihim bisyai'in. Salat yang kamu kerjakan juga kalau dibandingkan dengan salatnya mereka, enggak ada apa-apanya. Banyakan dia salat tahajudnya, banyakan dia salat sunnahnya. Lebih sergap, tahu sergap? Orang Depok tahu? Oh iya tahu. Lebih rajin dia sholat berjamaahnya. Kemudian kata Nabi SAW, wala siyamukum ila siyamihim bisyai'in. Puasa mereka lebih banyak daripada puasa kalian. Gak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Mereka ini kata Rasulullah SAW, yaqra'una al-Qur'an yahsibuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka gemar membaca Al-Quran dan mengira bahwasanya Quran menjadi hujjah penolong buat mereka. Tetapi sesungguhnya Quran menjadi laknat untuk mereka. Na'udzubillah min zalik. La tujawizu salatuhum taraqiyahum. Bacaan Quran mereka ketika sholat tidak lewat dari tenggorokannya saja. Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar melesat dari Islam seperti melesatnya keluarnya busur dari anak panah dari busurnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis Nabi SAW ini memberikan petunjuk sangat luar biasa kepada kita semua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1066 ini penting untuk jadi pelajaran buat kita. Bahwa sebagai umat Rasulullah, baca Quran ia wajib, melek huruf Quran wajib,
Tapi yang lebih wajib dan lebih penting adalah kita mampu untuk menganalisa, mentadaburi, memahaminya dengan baik. Bukan hanya mengambil arti zahirnya, tekstualnya, tetapi sampai kepada hikmah, kepada maqasidul Quran, kepada tujuan-tujuan Al-Quran. Bukan hanya Quran jadi hiasan di mulut, jadi suara indah merdu, tetapi Quran harus ada dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Berapa banyak saat ini umat Islam yang banyak membaca Quran, tapi dia justru meninggalkan hukum-hukum dan aturan Allah. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim yang kembali menghadirkan sebuah hadis yang sekaligus menjadi warning bagi kita betapa banyak orang yang membaca Al-Quran hanya sampai di tenggorokan dan bukan menjadi sikap hidup yang mewarnai kehidupannya. Kita harus jujur bertanya, kapan itu terjadi? Jangan-jangan saat ini yang sedang kita alami. Disinilah pentingnya kita tidak sekedar hanya membaca, tetapi mentadabur dan membuktikan kebenarannya. Itulah yang akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Nugroho, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.